ya. Tahu nggak metabolit primer? Berarti ada Karbohidrat, karbohidrat, terus lemak, terus asam amino, protein, asam amino protein ya. Terus apa lagi? Cuman itu? Glukosa Asam masuk apa? asam nukleat. Asam nukleat itu ada di mana? Asam nukleat ada di DNA dan RNA ya. Kemudian metabolit sekunder ya. Baik metabolit primer maupun metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini apa saja? Kalian sudah belajar fitokimia? Belum. belum Bu. Belum? Semester berapa? Semester sekarang? Semester depan kalau Oh, semester Semester depan. depan, Bu. Oke, ya. Metabolit sekunder itu ada yang namanya flavonoid. Flavonoid itu kalian kalau lihat bunga, buah yang warnanya mencorak gitu ya, nyorak gitu warnanya ngejreng. Nah, itu berarti flavonoidnya banyak ya. Fungsi-fungsi flavonoid banyak sekali ya. Baik antibakteri, bisa sebagai apa namanya? Mencegah untuk mata gitu ya, kebutaan, kemudian antiinflamasi gitu kan. Nah, ada juga alkaloid. Alkaloid itu ada pada basa ya, basa-basa senyawa yang mengandung basa nitrogen, baik itu pada tanaman maupun pada biota laut ya. Alkaloid, terpenoid, terus apalagi steroid gitu ya. Nah, itu adalah fungsi metabolit sekunder yang mana nanti bisa melalui proses semi-sintetik ya. Nah, sintesis organik merupakan ilmu yang memudahkan kimiawan melakukan penelitian dalam sintesis senyawa organik ya. Di bidang farmasi pun seorang farmasi ada juga bidangnya bidang kimia ya. Farmasi yang bidangnya kimia yang tugasnya adalah menemukan senyawa kemudian dilanjutkan oleh bidang farmakologi. Farmakologi melanjutkan dengan pengujian senyawanya terhadap aktivitasnya. Kemudian dilanjutkan lagi kalau sudah punya aktivitas dilanjutkan lagi dengan bidang tekfar. Teknologinya, sediaannya bagaimana ini bagusnya biar bisa masuk ke dalam tubuh gitu ya, mau oral, mau intra atau mau apa, itu yang mengkondisikan adalah orang tekfar gitu ya. Nah, perkembangan ilmu ini disebabkan oleh pengetahuan tentang struktur senyawa yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik dan berkembangnya senyawa dari bahan alam yang sangat pesat. Nah, Indonesia sangat kaya sekali dengan bahan alamnya ya. Tanamannya lebih banyak dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang di luar negeri gitu ya. Jadi banyak orang luar yang datang ke Indonesia, kalau tidak ketahuan mereka akan membawa sampel tanamannya gitu ya. Di sana dibuat simplisia, kemudian diteliti, dia menemukan satu potensi terhadap satu penyakit yang baru, terus diklaim. Nah, itu kita sering dan banyak sekali kecolongan seperti itu, gitu ya. Karena ketersediaan instrumen ya, ketersediaan instrumen di Indonesia ini lah yang menghambat para peneliti itu geraknya kurang cepat gitu ya. Jadi kita ada alat di Indonesia hanya tertentu saja tempatnya, hanya ada di Unpad, UGM, UI, ITB. Nah, kalau nganalisa kita harus antri. Nah, waktu-waktu yang antri seperti itulah yang membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Jadi nggak secepat orang Jepang gitu ya kalau mau
dapat satu senyawa murni, dilakukan NMR, ditungguin udah jadi gitu ya. Cepet banget. Kalau di Indonesia harus teliti dulu, nunggu dulu, belum lagi kalau maintenance gitu ya. Jadinya waktu itulah yang membutuhkan penemu di Indonesia itu lama gitu ya. Nah, kemudian ketika kita belajar sintesis organik ini akan ada pendekatan diskoneksi. Ya, pendekatan diskoneksi di sini adalah teori yang paling menunjang pada perkembangan ilmu sintesis organik. Jadi ada nih gambar strukturnya. Nah, kalau dari bahannya belum tersedia, ini starting materialnya bagaimana? Nah, itu harus diubek-ubek dulu, harus ada apanya dulu. Nah, kalau dimisalkan makanan nih, yang gampang terlihat, misal bala-bala, ini enak. Nah, kita ini yuk bala-bala, buat bala-bala itu harus ada apa sih? Kan nggak mungkin langsung datang bahan yang dalam kemasan bala-bala gitu, belum ada ya. Jadi paling kemasannya cuma tepung saja. Nah, kita nggak tahu mengawalinya starting materialnya apa saja. Oh, ternyata di bala-bala itu ada wortelnya. Berarti kita harus selain tepung, kita harus ada wortelnya. Nah, kemudian ada bawang daunnya. Nah, kayak gitu ya logikanya mensintesis tuh gitu. Sudah tahu nih dari alam strukturnya kompleks kayak di gambar ini, misal kayak di gambar yang sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan ini kan nggak akan tersedia langsung di toko-toko. Ya, jadi kita cek, oh ini dari yang sini, bentar, mana ya? Nah, sebelah kanan ini ya, terlihat nggak ini? Terlihat ya, sebelah kanan ini tidak tersedia di toko-toko kimia gitu ya, karena ini senyawa yang ada di alam. Maka kita membuatnya di parsial, dikoneksi dulu, didiskoneksi, diputus. Oh, ini bisa dibuat ada ini nih. Nah, ada alkaloid, kemudian ditambah lagi ini. Nah, baru bisa digabung menjadi suatu produk yang baru. Itulah yang dikatakan dengan sintesis organik gitu ya. Nah, sintesis sendiri berasal dari bahasa Yunani sin, artinya tambah ya, dan tesis posisi. Nah, biasanya berarti suatu integrasi dari dua atau lebih elemen yang ada menghasilkan suatu produk yang baru. Ya. Berarti kata sintesis pertama kali ini ditemukan oleh ahli kimia namanya Adolf Wilhelm Hermann. Wah, ada Hermann ini ya. Kalau Indonesia bacanya Hermann ya. Kalau di sana apa bacanya gitu ya. Nah, dalam kimia, sintesis kimia adalah suatu proses pembentukan sebuah molekul tertentu dari prekursor kimia. Kayak yang tadi Ibu ceritakan, yang sebelah kanan itu bisa terdiri dari A dan B atau direaksikan A dengan B. Ya. Sintesis kimia adalah proses yang dapat direproduksi selama kondisi yang diperlukan terpenuhi. Jadi kita bisa meniru senyawa itu, senyawa dari alam itu asal bahan dasarnya ada. Ya, kalau tidak ada ya berarti kita tidak bisa gitu ya. Kemudian harganya terjangkau. Ya, kalau harganya sekian M, logikanya aja nanti orang akan beli obatnya bagaimana ini, nah, itu kan. Terus apa tadi tersedia, terjangkau, mekanisme reaksinya jelas, ya, menentukan mekanisme reaksinya jelas, jadi tidak apa ngasal campur gitu ya, menentukan mekanismenya jelas dan efisiensi terhadap waktu. Ya, jadi setelah itu ditentukan waktunya jangan sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, nggak akan bagus juga ya karena kondisi masyarakat sudah menginginkan obat yang minim toksisitasnya gitu ya. Jadi harganya yang murah itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu ya. Kemudian
lanjut lagi, sintesis kimia dimulai dengan pemilihan senyawa yang biasa dikenal dengan sebutan reagen atau reaktan, ya, atau pelarut, ya. Jadi ya itu tadi dengan metode ini pelarutnya bagaimana, ada enggak gitu ya. Pelarutnya bagaimana, mahal enggak, seperti itu. Nah, proses ini membutuhkan pengadukan, ya tadi pakai magnetic stirrer dan dilakukan di suatu wadah reaksi seperti reaktor kimia atau sebuah labu reaksi sederhana. Nah, kalau kita nanti menggunakan labu alas datar yang ditaruh di atas magnetic stirrer. Nah, di dalamnya dikasih kayak kapsul gitu ya, kapsul stirrer, jadi dia ada magnetnya. Dia akan berputar-putar mengikuti gerak dari alat yang ditentukan berapa RPM, ya. Kemudian beberapa reaksi membutuhkan prosedur tertentu sebelum menghasilkan produk yang diinginkan. Seperti tadi ya, metodenya harus jelas. Ya, mau pemanasannya bagaimana, menambahkan gimana, itu harus jelas, reaksinya harus jelas dulu. Kemudian sintesis kimia dikenal istilah perolehan reaksi dalam bahasa Inggris artinya yield, ya. Kalau yield-nya di atas 70%, itu berarti dia sudah teroptimasi maksimal. Kalau yield-nya di bawah 70%, berarti harus melakukan optimasi lagi. Kalau orang membuat racikan, harus di 2 kali resepnya, gitu ya, di 2 kalikan resepnya. Nah, dalam suatu sintesis kimia, dapat kemungkinan adanya reaksi samping yang dihasilkan produk yang tidak diinginkan, gitu ya. Reaksi samping menyebabkan turunnya perolehan produk yang diinginkan. Jadi bisa saja terjadi yield-nya kurang dari 70% karena kebanyakan reaksi samping. Nah, reaksi samping yang dihasilkan itu apa? Misalkan air yang diperoleh terlalu banyak gitu ya, atau pengotornya terlalu banyak. Nah, minggu depan sudah diresponsi belum? Belum ya prakteknya ya? Kan tadi pagi jam 7. Atau sudah kelas D sudah responsi kimia organik belum? D dan E? Sudah, Bu. Sudah. Mulai praktikumnya kapan? Minggu depan, Bu. Oke, minggu depan. Ya, sudah dibagi kelompok berarti? Sudah, Bu. Oke ya. Jadi sistem pengerjaannya 2 minggu sekali ya, karena yaitu tadi keterbatasan alat ya. Kita Indonesia itu masih tertinggal sekali inovasi produknya ya karena keterbatasan dengan biaya juga ya, seperti itu. Kemudian bila menginginkan produk dengan kemurnian yang tinggi, tahap pemurnian perlu dilakukan dengan melakukan proses pemisahan. Kalian sudah belajar pemisahan waktu di kimia dasar. Nah, pemisahan itu ada beberapa metode ya. Ada destilasi, masih ingat nggak destilasi itu yang kayak gimana? Cara panas atau cara dingin destilasi itu? Cara panas atau cara dingin? Aditya Sanjaya. Destilasi itu cara panas atau cara dingin, Adit? Nggak salah panas, Bu. Panas ya. Iya. Betul. Jadi menggunakan ada kondensor gitu ya, masih ingat ya gambarnya. Jadi di sana terlihat bahwa pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih ya. Jadi ada juga di KLT biasanya kalau nantinya ngecek hasil sintesis itu menggunakan plat KLT ya. Sampel hasil sintesisnya kalian totalkan pada plat,
kemudian plat itu akan memisah secara kromatografi, ya, KLT itu kromatografi lapis tipis. Ya, jadi pemisahan berdasarkan sifat adsorpsinya, ya, rambatan senyawanya sampai mana nih, gitu ya. Nah, kalau noda yang terbentuk hasil sintesis itu berbeda dengan bahan awalnya atau starting materialnya, maka dia bisa dikatakan sintesis kamu udah selesai. Hasil senyawa yang kamu bentuk sudah terbentuk. Karena apa? Asumsinya nodanya sudah berbeda dengan noda awal. Bisa saja dia lebih rendah atau lebih tinggi nilai RF-nya. Tuh ya. Nah, nanti ngeceknya seperti itu. Nah, pengertian sintesis organik di sini ya ini membangun dari senyawa organik kompleks dengan bahan awal senyawa yang sederhana oleh serangkaian reaksi kimia. Ya, jadi senyawa-senyawa yang sederhana itu direaksikan, dirangkai kayak kita main puzzle, kayak kita bikin adonan. Nah, itu ya. Maka terbentuklah hasil yang baru. Nah, senyawa yang disintesis atau hasil sintesis di alam disebut adalah produk alami. Alam menyediakan sejumlah besar senyawa organik dan kebanyakan memiliki sifat kimia dan farmasi yang menarik. Jadi yang Allah ciptakan itu tidak ada yang tidak bermanfaat, ya. Adanya penyakit pasti ada obat karena Allah menyediakan di alam. Tinggal ditemukan dan dicari dan disuguhkan gitu ya. Tugas siapa? Ya tugas kalian salah satunya sebagai seorang farmasi. Makanya ketika nanti membuat skripsi jangan sampai meniru skripsi yang sudah dikerjakan. Ya, asumsinya apa? Biar kalian bisa berkontribusi terhadap bidang farmasi yang sudah kalian peroleh. Di sekitar kalian ada potensi daerah yang bisa digali, yang tadinya kalian searching-searching, nama ini kok belum ada ya di penelitian, atau aku lihat nenekku itu sering loh konsumsi ini pada saat sakit gigi, tapi ini belum tereksplorasi oleh negara gitu. Nah, kalian gali di sana, bikin ekstraknya, diuji aktivitasnya, kalian sudah berkontribusi terhadap ilmu yang kalian peroleh gitu ya. Bangga ya. Dosennya pun akan bangga, alhamdulillah mahasiswa saya bisa mengimplementasikan materi yang sudah diberikan oleh dosennya atau gurunya gitu ya. Nah, contoh produk alami di sini ada kolesterol ya. Kolesterol itu salah satu contoh hasil dari metabolit sekunder ya, yakni steroid. Steroid itu metabolit sekunder dan kolesterol ada di bagian steroid. Ditemukan di sebagian besar jaringan tubuh ya. Jadi bukan berarti kolesterol itu membahayakan ya. Dia ada kalau kelebihan dia pasti bahaya, kalau kekurangan pastinya tidak akan mencerna vitamin yang larut dalam lemak gitu ya. Vitamin apa yang larut dalam lemak? Masih ingat nggak? Ada Kak. Adek ya. Ya, jadi fungsinya kita makan yang berlemak itu ada fungsinya, bukan tanpa arti ya. Nah, yang melarutkan dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Ya, ada seseorang yang tidak suka makan daging-dagingan. Nah, itu ada mungkin ya. Terus ketika dia makan yang bervitamin A, kayak wortel gitu, tidak akan terserap maksimal karena meskipun di dalam tubuh itu pasti memproses, kan nggak harus daging-dagingan ya, kolesterol itu dari gorengan, itu bisa juga ya. Tapi kan kadar yang diserap dalam tubuh pasti kecil. Nah, akibatnya apa? Bisa saja kurang
vitamin D kan juga mempengaruhi ini ya, kehamilan ya. Bisa juga di mata dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kita harus cek dulu kolesterol kita oke atau tidak oke gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada limonene ya, terpen termasuk dalam terpenoid ya ini ya. Ini adalah bentuk minyak atsiri yang ada pada lemon dan jeruk ya. Jadi yang mempunyai ciri khas bau menyengat itu ada metabolit sekunder yang namanya minyak atsiri. Ya, kayak daun seledri, kemudian sereh gitu dan lain-lain gitu ya. Itu ada kandungan terpenoidnya berupa limonene ya. Kemudian ada kafein. Kafein juga metabolit sekunder. Kelompoknya purin ya, kelompok purin. Nah, ini ditemukan dalam daun teh dan biji kopi ya. Konon kalau orang mau dianestesi suka ditanya, suka merokok atau suka minum kopi gitu ya. Tapi nggak ditanya, suka minum teh enggak gitu ya. Ya enggak sih? Nih yang kerja di rumah sakit mungkin ya. Kalau mau dianestesi, Ibu perokok, Bapak perokok atau suka minum kopi. Nah, itu ya. Maka akan membutuhkan dosis anestesi yang lebih tinggi dari yang disarankan gitu ya. Jadi itu kafein. Kemudian ada morfin. Nah, alkaloid itu adalah metabolit sekunder ya. Dia sifatnya racun, tapi racun bagi bagi misalkan racun bagi sel kansernya, racun bagi bakteri gram negatifnya atau positifnya. Nah, itu ya bukan sel normal. Nah, ketika orang menyalahgunakan tidak ada hal apapun yang akan diracun dan dosisnya yang digunakan tidak ini dia akan apa? Morfin ya kan nge-fly gitu ya, tidak sadar diri ya, seolah-olah dunia ini sudah hancur, dia sendiri yang menanggung kehancuran, bukan itu ya. Oke, bagi mahasiswa farmasi tidak bolehlah ya, udah tahu mana yang baik dan mana yang benar, jauhkan gitu ya. Kemudian sintesis dari molekul organik adalah aspek yang paling penting dari kimia organiknya. Jelas ya, ada dua bidang utama, yakni sintesis total dan metodologi. Nah, sebuah sintesis total adalah sintesis kimia lengkap senyawa organik yang kompleks dari molekul yang simpel yang tersedia secara komersial atau prekursor alami. Oke. Saya rasa itu salah satu pengantar juga ya. Nah, kalau yang metodologi biasanya melibatkan 3 tahapan utama, yaitu penemuannya bagaimana nih, ya discovery-nya. Takutnya dia ditemukan ada tanaman potensi, tapi dia ada di daerah mana gitu ya. Wah, kita nggak mungkin menjangkau sampai sana juga. Kita coba cari satu family-nya, meskipun nggak satu spesies, tapi satu family-nya. Asumsinya dengan family yang sama, dia memiliki kandungan senyawa yang sama juga. Kemudian yang kedua, optimasi dan studi lingkungannya. Ya, yang ketiga adalah keterbatasannya, itu untuk penelitian metodologi. Beberapa kelompok penelitian dapat melakukan sintesis total untuk mendapatkan metodologi baru, dan dengan demikian menunjukkan aplikasinya untuk sintesis kompleks senyawa lainnya. Ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pengantar kimia organik sintesis ini. Ada yang ditanyakan? Sudah kebayang belum nanti kalian belajar sintesis organik bagaimana? Nah, itu ada sintesis paracetamol juga ya. Kalau dilihat kadang suka sakit hati gitu ya, paracetamol kok murah banget sih harganya gitu ya, kayak apa, padahal kalau membuat, karena kita bukan skala industri ya, kalau membuat
kebayang juga ya, kalau membuat sendiri itu lebih mahal gitu. Nah, kenapa skala industri lebih murah gitu ya, dibandingkan dengan kita membuat skala lab sendiri gitu. Kadang bahan baku itu diperoleh harga murah kalau dibelinya dalam jumlah yang besar gitu ya. Kalau dalam jumlah yang kecil itu relatif mahal gitu ya. Terus izinnya itu yang membuat kita beli jadi mahal gitu ya. Jadi kalau udah izin peroleh izin untuk memproduksi dengan asumsi untuk kemaslahatan gitu ya, dan dia akan dapat subsidi dari pemerintah dan dipermudah perizinannya. Nah, yang membuat obat mahal itu adalah obat paten, ya, obat yang masih baru, ya, baru. Kemudian yang jangka patennya itu masih ada, ya, masih ada itu apa? Paten itu sudah terdaftar dan diyakini punya aktivitas secara biologis, sudah melewati uji klinis, praklinis, dia potensinya lebih bagus gitu ya. Terus belum bisa ditiru karena patennya masih belum expired gitu ya. Kalau sudah expired kemudian tidak diperpanjang, maka orang boleh meniru. Nah, produk-produk tiruan itulah yang menyebabkan harga lebih murah gitu ya. Atau habisnya lisensi paten yang menyebabkan obat itu lebih murah. Gitu ya. Kalau generik itu bukan berarti tidak bagus, sama respon biologisnya sama, cuman ada yang membedakan itu adalah tingkat dari yang keterbaruan itu tadi ya. Kenapa kita harus memodifikasi obat gitu ya? Karena tujuannya untuk meningkatkan aktivitas serta mengurangi toksisitas tadi itu. Jadi mungkin obat paten yang dianggap mahal itu masih resistennya masih belum terlihat gitu ya, gitu. Gitu. Silahkan ada yang ingin ditanyakan. Jika minggu depan tidak ada halangan, Ibu pengennya luring, silahkan PJ-nya mencari ruangan, ya, atau di jadwal sudah ada ruangannya. PJ kelas D siapa? Tidak ada PJ-nya? Ada. Randy, PJ kelas D kah? Aku KM-nya, Bu. Oke. Kalau kelas E? Saya Bu Riki. Oke, Riki dan Randy nanti coba ini kalau ini ya tidak ada, maksudnya sudah ada pemberitahuan dari rektor. Oke, silakan hybrid. Nah, hybrid itu artinya sesekali luring, sesekali daring. Nah, saya pengennya besok ketika menjelaskan reaksi, saya sudah luring dengan mahasiswa, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ruangannya menyesuaikan mungkin ya, Bu. Iya, ya. Kalau pengen nyoba gedung baru juga nggak apa-apa. Boleh, Bu. Ya. Nanti dikondisikan ya, kabari. Saya juga akan mengabari kalau sudah ada keputusan rektor mengenai metode perkuliahan boleh hybrid. Maka saya akan mengambil yang luring, ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Kalau sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat ya pengantar ini bisa membuat
kalian mempunyai gambaran, oh belajar organik tuh sintesis tuh kayak gini gitu ya. Gampang sih, tinggal nyampur gitu, tapi ada treatmentnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, interaksinya ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.